Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah di pertemuan yang ke-6 ya. Kita memperdalam lagi tentang konsep proses ya. Apa itu proses? Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung ya, bahwa proses itu adalah sebuah program ya. Program specific entities on disk ya. Proses is active. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu punya programnya masih berada di disk, di hard disk ya, atau di flash disk kamu ya, berarti dia adalah sebuah program yang pasif ya, belum aktif ya. Nah, kalau kita menyebut proses, itu berarti adalah program yang sudah aktif. Jadi programnya sudah kamu panggil ya, kamu klik ikonnya gitu ya, atau diketikkan nama file programnya di komen ya, di CMD ya, itu berarti programnya sudah aktif. Proses itu adalah program yang sudah aktif. Nah, gitu ya. Hanya mereview yang kemarin untuk memperdalam lagi. Nah, di dalam memori sebuah proses itu diimplementasikan seperti ini. Jadi ada stack-nya ya. Stack-nya ini nanti berisi kumpulan perintahnya dalam bahasa mesin ya. Nah, terus ini di tempat di mana kode bahasa mesinnya ada gitu ya. Nah, terus ada kode heap-nya, ada datanya ya. Data ini tempat di mana variabel-variabel kita definisikan di dalam program ya. Kalau kita nulis program kan kita mendefinisikan nama-nama variabel ya yang dibutuhkan ya. Nah, ini ada di sini. Terus kalau ada teks ya, saya untuk keterangan program ada di bagian sini. Nah, gitu ya. Ini struktur sebuah proses di dalam sebuah di memori ya. Kalau saya menyebut memori itu berarti masih RAM kamu ya. Oke. Kemudian ini juga sudah pernah kita singgung, sebuah proses ini senantiasa dalam 5 kondisi nih ya. Jadi ada 5 buah state. State itu ya kalau di bahasa Indonesia keadaan, kondisi, statusnya gitu ya. Ada 5 buah state dari sebuah proses. Pertama new, berarti proses sedang dibuat. Running, berarti prosesnya ini instruksinya sedang dieksekusi gitu ya. Waiting, berarti proses sedang menunggu ya untuk biasanya menunggu untuk dieksekusi prosesor, nah gitu ya. Kemudian ready, berarti proses ini sudah siap ya, menunggu tapi siap dieksekusi ya, ada di antrian paling depan gitu ya. Kalau kita bayangannya antrian ya. Kemudian terminate, berarti prosesnya sudah selesai. Nah, ini ya. New, running, waiting, ready, terminate. Nanti paling lah ya. Proses kayak gitu kondisinya ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, proses yang sedang new berarti mau masuk seperti ini. Dari new ya berarti ready dulu ya. Ready dulu, dia lihat kalau pas dia masuk ada antrian ya dia nunggu dulu, ready dulu ya. Terus saat nunggu ya, terus dia posisi ready, kalau antriannya kosong ya siap dieksekusi langsung dia masuk running ya. Habis runningnya ada beberapa kemungkinan. Biasanya pas di tengah-tengah running tuh ada interrupt ya. Ada proses lain yang jauh lebih penting. Nah, ini bisa di-interrupt, dipotong dulu ya. Dipotong dulu. Kalau dipotong maka dari running dia balik ready lagi gitu ya. Tapi bisa juga setelah running ini selesai habis ya, programnya sudah dieksekusi semuanya berarti exit, terminate ya. Tapi bisa juga pas posisi running ini jatah waktunya habis ya. Karena untuk menggunakan prosesor biasanya ada kemarin sudah kita bahas di algoritma kemarin ya. Di dalam algoritma round robin ya, itu sebuah proses yang akan mengakses prosesor itu dibatasi waktunya ya. Kalau dia waktunya habis ya berarti dia harus waiting lagi, nunggu lagi, antri lagi. Gitu ya. Kalau misalnya prosesnya panjang biasanya, programnya panjang gitu. Nah, itu sampai dia terminate. Jadi ini prosesnya akan berjalan terus sampai semua proses itu terminate, selesai dikerjakan. Gitu ya. Ini diagram of process state. Jadi diagram yang menggambarkan status dari sebuah proses. New, ready, running, waiting, terminate. Oke, nah setiap proses yang berjalan di dalam sebuah sistem komputer ya, itu direpresentasikan ke dalam apa yang disebut PCB ya, atau proses control blocks ya. Jadi sistem operasi itu melalui PCB inilah dia mengontrol status dari proses ya. Apa isi PCB? Nah, di dalam PCB tentu ada proses state ya. Proses state-nya tadi ada 5 tadi ya. Apakah proses dalam keadaan ready, new, ready, running, waiting, terminate. Nah, itu ya, kita dari sini.
Kemudian proses number ini untuk mengetahui berapa panjang perintahnya ya, panjang byte-nya ya, panjang byte-nya. Program counter untuk mengetahui alamat dari program yang tadi di memori ditaruh di alamat berapa gitu ya. Nah, register ini berhubungan dengan data ya, data-data yang dibutuhkan untuk setiap perintah yang mau dieksekusi oleh prosesor gitu ya. Kemudian alokasi memorinya nih, memori limitnya ya. Terus kadang beberapa proses dia mengakses file ya, list open file. Jadi file apa saja yang berhubungan dengan sebuah proses. Nanti ada daftarnya di sini ya. Oke, itu isi dari sebuah PCB ya. Nah, karena di dalam sebuah komputer itu biasanya, apalagi komputer yang modern ya, itu bisa multi programming ya, multitasking gitu ya. Jadi bisa mengeksekusi beberapa proses pada satu saat yang bersamaan. Maka sebuah proses yang berjalan itu kadang oleh CPU dia atau oleh operating systemnya dikendalikan dengan cara di switch ya, di switch antar proses nih. Nah, jadi misalnya ini ada proses P0 masuk ya, dieksekusi, terus dicatat ini ya state-nya ya di PCB 0. Nah, suatu saat lagi di tengah-tengah proses ini kalau dia panjang dia idle ya. Ini P1-nya nunggu nih, P1 nunggu ya. Karena prosesornya sedang mengeksekusi P0, maka P1 yang masuk ini nunggu ya. Nah, berarti dia panjangnya idle gitu. Terus di tengah-tengah bisa aja terjadi interrupt ya, di interrupt. Ya, interrupt. Interrupt itu misalnya menunggu data membaca di hard disk atau menulis data di hard disk namanya gitu ya. Nah, di interrupt, kalau di interrupt maka prosesornya beralih ya melayani interrupt, terus kemudian balik lagi. Sekarang balik ke PCB P1 ya. Nah, berarti P0 ini habis ya. PCB P1 diselesaikan terus kalau misalnya PCB B0 tadi belum selesai balik lagi ke PCB B0. Nah, begitu terusnya ya. Jadi operating system itu terlihat di sini ya, dia mengendalikan proses switching ya, switching antar proses yang dieksekusi oleh CPU. Nah, gitu ya. Oke, ini hanya mereview yang kemarin. Nah, sekarang apa itu threads? Threads, kalau kamu menjalani web ya, itu kadang kalau kamu klik sebuah menu nanti muncul Windows itu ya. Nah, apa yang muncul di dalam Windows itu biasanya di dalam Java ya, Java programming itu dibuat dengan metode threads ini. Nah, apa itu threads? So far process has a single thread of execution. Jadi biasanya sebuah proses itu merupakan single thread ya, thread tunggal ya, thread tunggal yang dieksekusi. Tetapi di dalam konsep multiple program ya, dalam konsep pemrograman multiple programming ya. Jadi sistem operasi yang atau komputer CPU kita itu yang bisa mengendalikan beberapa program pada satu saat itu ya. Maka consider having multi program counter per process. Jadi sistem operasi itu sebenarnya mengendalikan mengcounter berbagai program dalam satu proses itu ya. Multiple location can execute at once. Nah, bahkan nih programnya itu ada di berbagai lokasi di dalam RAM kamu ya, tapi bisa dieksekusi pada saat yang bersamaan gitu ya. Multiple threads of control itu jadi beberapa threads itu bisa dikontrol ke dalam satu threads. Nah, gitu ya. Must then have storage for thread details multiple program counter in PCB. Nah, jadi gunakan PCB juga ya. Nah, untuk detailnya kita lihat di slide yang satunya lagi ya untuk membahas yang pembahasan khusus tentang thread ini. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, ini yang khusus membahas tentang thread ya. Nah, oke. Di chapter 4 ya, kalau kamu download di file PowerPoint ya, yang linknya ada saya share di e-learning itu, ini ada di chapter 4 ya. Pelajaran tentang threads ini utamanya apa ya? Ini ya, yang intinya ada di sini ya. Jadi kamu sering kalau kamu coding ya, kamu coding tuh kadang kamu butuh APIs ya, API ya. Nah,
maksudnya API. Ini untuk membuat program kamu itu lebih canggih dan lebih cepat dikembangkan ya. Itu kita membutuhkan API. Contohnya gini, contohnya misalnya kamu mau bikin program web untuk menarik data yang ada di Twitter. Nah, misalnya gitu ya. Maka kamu butuh API. Jadi program kamu harus dikoneksikan dengan Twitter kan? Kamu harus download API untuk Twitter gitu ya. Terus dikonekkan ke web kamu gitu ya. Supaya kamu biasanya kalau dengan Twitter kita pengen scrap ya, ngambil data di Twitter untuk dianalisis. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu APIs atau API itu ya, itu adalah contoh dari Thread ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, maka di Java itu disediakan banyak sekali library yang sebenarnya isinya adalah sebuah threads. Nah, gitu ya. Nah, ini pentingnya threads. Terus, nah, apa keperluannya ya? Motivasinya apa kita memahami tentang thread ini? Most modern application are multi-threading. Jadi pada aplikasi yang modern itu sebenarnya yang terjadi adalah atau teknologi yang dikembangkan adalah teknologi multi-threads gitu ya. Programnya itu sebenarnya terdiri dari berbagai threads yang dikendalikan oleh aplikasinya gitu ya. Threads run within application. Jadi thread itu ya berjalan bersamaan dengan aplikasinya gitu ya. Di APK kamu itu ya. Atau di program web kamu ya, di web application kamu itu ya. Multiple tasks with the application can be implemented by spread threads. Nah, jadi tugas-tugas yang majemuk ya, multiple task ya. Di dalam aplikasi ini bisa diimplementasikan dengan memecah beberapa threads. Nah, itu ya. Contohnya misalnya update display, fetch data, spell checking, answer and network request, nah dan terusnya gitu. Ini nanti hubungannya juga dengan manajemen memori. Jadi thread mana yang penting nanti dia akan di load di memori. Begitu yang belum penting nanti bisa istirahat dulu ya, misalnya gitu ya. Nah ini gunanya threads ya. Process creation is heavyweight while thread creation is lightweight. Nah ini konsepnya ya. Jadi kadang ada juga thread itu yang heavyweight ya. Jadi threadnya itu besar, itu ada juga gitu ya. Kalau dia berhubungan dengan coding yang kompleks gitu ya. Can simplify code, increase efficiency. Jadi bisa meningkatkan efisiensi ya dalam pemrograman, penulisan programnya. Ini pentingnya threads ya. Kernel are generally multi-thread. Nah, dalam sistem operasi kalau kita pakai Linux ya, itu dia ada kernel ya. Itu sebenarnya adalah turunan dari multi-thread. Jadi kernel itu disusun merupakan turunan dari multi-thread. Kernel itu kalau di Windows adalah perintah-perintah yang ada di command itu ya, di CMD itu ya. Di Linux tentu ada juga ya. Oke, sekarang apa nih? Multi-thread server. Kalau kita gambarkan dalam bentuk arsitektur seperti ini ya, hubungan antara thread dengan server dengan klien ya. Jadi klien tuh misalnya kamu sedang buka browser itu ya, itu berarti kamu berperan sebagai klien ya. Kalau mengetikkan alamat sebuah web aplikasi di dalam browser, berarti kamu sedang melakukan request ya. Ketikkan alamatnya www apa gitu, enter itu, ya, berarti kamu melakukan request ke server gitu ya. Nah, maka nanti yang dilakukan servernya itu kan membuat sebuah thread, create new thread to survive the request. Nah, jadi jawaban dari request kamu tadi oleh server itu sebenarnya oleh server dibuat sebuah thread gitu ya. Nah, sehingga contohnya misalnya kalau kamu masuk ke akun ya nggak hanya email ya sebenarnya semua aplikasi biasanya login dulu kan. Nah, kalau kamu login ke sebuah aplikasi terus teman kamu juga login, maka tampilan misalnya kamu login ke Facebook aja lah ya, kamu buka Facebook ya, kamu login pakai akun kamu, terus teman kamu juga login pakai aplikasi Dio. Maka yang muncul di browser kamu dengan di browser teman kamu beda kan ya. Nah, itu karena kamu dibuatkan thread yang berbeda dengan teman kamu yang sama-sama sedang login. Nah, gitu ya. Jadi threadnya beda gitu ya. Nah, kalau Facebook IG lebih canggih lagi, dia itu apa yang muncul di halaman kita kenapa bisa beda dengan akun lain karena dia pakai mesin learning ya. Dia itu deteksi seorang akun itu sukanya dengan status apa gitu ya, dengan informasi apa, nanti itu yang dimunculkan gitu ya. Oke. Nah,
Jadi ini hubungan antara client, server dengan threads ya. Nah, karena itu sebuah server itu kerjanya dia some listening for additional client request. Jadi dia selalu mendengarkan kalau ada permintaan-permintaan dari klien yang lain itu ya. Nah, permintaan yang lainnya ya. Selalu dia kalau dia dengar ada request maka dibikinkan thread. Ada request bikinin thread. Nah, gitu ya. Nah, itu ini kalau kita mau memperhatikan arsitektur simpelnya ya dari antara server dengan threads ya. Oke. Nah, apa keuntungannya kita mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan threads ini ya? Pertama, biasanya aplikasi kita akan menjadi lebih responsif ya. Nah, penting ya membuat aplikasi yang responsif itu ya. Jadi, kalau kamu bikin web, itu kalau digunakan orang, kalau orang ngeklik sebuah menu ya kalau bisa jangan lama gitu ya. Ya, klik itu langsung muncul lah gitu ya. Nah, nanti threads juga gini. Jadi dia akan operating system itu akan detect thread mana yang sering diklik oleh penggunanya gitu ya. Nah, thread yang sering diklik, sering diakses berarti ya, itu nanti akan disimpan ke dalam bagian memori yang namanya yang dia untuk nyimpen history itu nih, semacam history. Jadi nanti operating system sudah tahu, ini ngeklik ini sudah ada di memori, jadi nggak perlu ngambil lagi di internet, nah, gitu ya. Nggak perlu ngambil lagi dari server. Nah, jadi programnya lebih responsif gitu ya. Kemudian yang kedua resource sharing. Nah, jadi bisa berbagi sumber daya. Nah, contohnya kalau di kantor sebenarnya tidak perlu tuh setiap pengguna itu punya printer sendiri-sendiri ya. Printer itu bisa di-sharing sebenarnya. Contoh ini. Oke. Kemudian yang ketiga ekonomis ya. Cheaper than process creation, thread switching, lower overheads than context switching. Nah, jadi karena dia bisa mengurangi overhead ya. Terlalu seringnya switching ya antara komputer klien dengan server gitu, itu bisa dikurangi gitu ya. Maka dia lebih ekonomis ya. Sehingga program bisa berjalan lebih cepat ya. Scalability, proses can take advantage of multiprocessor architecture. Nah, jadi scalability-nya bisa memperluas ini, bisa diperluas ya. Karena dengan memanfaatkan model threads ini, maka program kita bisa mengoptimalkan ya arsitektur dari multiprosesor. Jadi kita tahu ya di komputer yang modern itu prosesor itu sebenarnya tidak hanya satu. Ya. Kalau kamu pakai Intel kan ada Intel Core i1, ada Intel Core i2. Ya. Core itu artinya menunjukkan banyaknya prosesor kamu. Ya. Nah, nanti kelihatan di slide berikutnya. Ya. Apa bedanya itu? Ya. Oke, sekarang apa itu konsep multi-core programming ya? Jadi karena pada komputer yang modern itu sebenarnya disediakan prosesor ganda ya, prosesornya nggak hanya satu ya. Jadi mesin hitungnya nggak hanya satu gitu ya. Maka ada beberapa keuntungan ya. Nah, pertama ini ya, dividing activities. Jadi aktivitas atau perintah-perintah, program-program yang isinya itu misalnya menghitung aritmatik yang panjang ya, itu bisa dibagi ya. Dibagi ke proses 1, sebagian ke prosesor 2, nah gitu ya. Nah, ini keuntungannya multiprosesor. Kemudian balance ya. Bisa penggunaan optimal prosesornya lebih optimal ya, bisa seimbang ya, balance ya. Data splitting. Data itu bisa dipecah-pecah ya supaya proses eksekusinya bisa lebih optimal. Data dependency. Kebergantungan antar data itu bisa dikurangi jika perlu gitu ya. Testing and debugging. Nah, jadi bahkan ini nanti juga berperan pada efisiensi saat debugging. Debug itu mengubah perintah dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh manusia. Misalnya kan nulis pakai bahasa C, Java ya, itu kan bahasa yang dikenal kita ya, perintahnya ya, keywordnya itu. Nah, mesin sebenarnya nggak ngerti itu. Jadi perintah cout print atau sistem out print line itu nggak ngerti sebenarnya prosesor ya. Ngertinya dia hanya bahasa mesin ya. Bahasa mesin itu nggak banyak, hanya move, add, multiply, ya. Disingkat ya. Gitulah ya, terus berulang saya. Itu. Nah, proses mengubah dari bahasa yang dikenal oleh manusia atau bahasa pemrograman itu ke bahasa mesin itu namanya debug ini. Oke, paralelisme.
implies a system can perform more than one test simultaneously. Ya, jadi karena dengan disediakannya prosesor yang multi ini ya, jadi prosesor yang ganda gitu ya, maka memungkinkan kita membuat sistem yang paralel gitu ya. Jadi perintah itu bisa dikerjakan secara paralel sehingga ya keuntungannya lebih cepat. Jadi proses bisa lebih cepat selesai gitu ya. Concurrency support more than one test making progress. Ya, jadi satu lagi keuntungannya dengan multi-core ini adalah concurrency ya. Oke. Nah, apa ini bedanya? Nanti ada contohnya nanti ya. Contoh bagaimana proses yang dikerjakan dengan satu prosesor dengan multiprosesor ya. Nah, pada konsep paralelisme itu ada dua pengertian ya, yang diparalelkan itu bisa pengertiannya data parallelism, jadi distribute subset of the same data across multiple cores, some operation. Jadi kalau ada sebuah perintah atau beberapa perintah ya, ada lebih dari satu perintah yang ternyata mengakses data yang sama, jadi membutuhkan data yang sama gitu. Pada saat dia sedang berjalan, sedang dieksekusi, maka dengan konsep data paralelisme ini tidak perlu dibuat dua data yang sama gitu ya. Tidak perlu bikin atau mengalokasikan data yang sama persis di dua tempat yang berbeda gitu ya. Karena efeknya nanti tidak efisien memorinya gitu kan. Karena nanti kan prosesornya bisa bergantian gitu ya. Perintah mana dikerjakan oleh prosesor yang mana, gitu ya, bisa bergantian sehingga bisa data itu seolah-olah dipakai secara paralel gitu ya. Kemudian task parallelism. Kalau task itu berarti perintahnya ya. Nah, jadi beberapa perintah yang mungkin harus dikerjakan berulang gitu ya. Tidak mungkin bisa dikerjakan oleh lebih dari satu prosesor, maka dia akan berjalan lebih cepat gitu ya. Oke, kita lihat aja contoh gambarnya ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan konkurensi tadi ya. Jadi misalnya nih, kalau ada berapa nih? T-nya ada berapa? Ada 4 ya. Ini ada 4. Jadi kadang proses itu kadang disebut juga dengan task gitu ya. Task TASK ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya task itu tugas itu ya. Kerjaan gitu lah, gawe ya. Lokal bahasa Palembang ya. Misalnya ada 4 buah task gitu ya. Kemudian mau dieksekusi dengan single core. Nah, ini maka dia akan urutannya bisa seperti ini gitu. Kerjain T1 dulu, T2, T3, T4. Kalau belum habis perintahnya ulangi lagi T1, T2, T3, T4 nah gitu ya. Sesuai dengan antrian sih. Sesuai dengan algoritma antrian nih maksudnya. Jadi ini dikerjakan dalam waktu yang serial gitu ya, terus maju terus. Nah, dalam konsep paralelisme, jadi kalau kita prosesor kita ini ganda ya, kita pakai multi core gitu ya. Maka proses yang panjang ini tadi untuk menyelesaikan tugas T1 sampai T4 yang mungkin karena masing-masing tugasnya ini juga panjang, jadi dia harus berulang-ulang. Ini bisa dipecah aja, dibelah jadi 2 misalnya. Nah, sehingga core 1 ngerjain loop yang pertama misalnya atau antrian yang pertama yaitu T1, T3, T1, T3, T1, T3 gitu. Kemudian core yang kedua ngerjain antrian yang berikutnya T2, T4, T2, T4. Nah gitu. Ini otomatis ini lebih cepat ya kelihatan ya. Yang kalau yang tadinya mungkin butuh waktu misalnya beberapa mikrodetik, ini bisa separuhnya. Ini keuntungannya kita menggunakan sistem paralel. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? There are more question. Open your mic when you will ask to this material ya. Ya ditranslate lah ya. Kalau udah ngerti bahasanya ya. Orang komputer itu tidak asal terhambat oleh bahasa ya. Ini slide-nya mudah copy paste kan itu ya. Di Google Translate ya sekalian ngerti bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya. Jadi jangan terkendala oleh bahasa. Kalau orang komputer kan mudah ya translate pakai aplikasi semuanya ya. Ya.
pakai Google Translate itu canggih loh, Google Translate. Kamu bisa bahkan bisa mengubah dari suara di video menjadi teks ya. Speed to text bisa ya pakai Google Translate. Ini kita demokan boleh. Nah ini bahkan kita bisa menghitung perbandingan kecepatannya ya. Ini ada rumusnya nih. Pakai rumus yang dibuat oleh Amdahl's Law. Nah hukum Amdahl saya bikin rumus ini bahwa jika S itu adalah serial portion, N-nya itu processing core, jadi banyaknya proses dalam sebuah core gitu ya. Banyaknya core berarti banyak prosesor gitu ya. Maka rumus kecepatan optimal yang bisa didapat seperti ini gitu ya. 1 per S ditambah 1 min S per N. Nah, gitu ya. Nah, silakan dibaca-baca ini. Oke, kalau ada pertanyaan boleh lah ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Saya post dulu ya.